pintu awal dan langkah awal untuk rider-rider di Indonesia ini diajarin gitu Mas. Kalau nggak sekolah kita nggak tahu. Kan dari dulu tuh banyaknya yang autodidak. Saya pun masih belajar sama anak-anak. Makanya bukan berarti saya jago. Nggak, saya di sini belajar sama-sama kadang sama anak-anak itu. Kalau misalkan dia jenjangnya bisa sampai ke Eropa, sampai ke Asia, sampai ke dunia, saya tanya. Karena bekal buat ilmu buat anak-anak yang nanti masuk juga. Kastanya ke Jurnas, tapi kasihlah dia rewardnya. Kalau udah juara umum, misalkan Wildcard Asia kah, Wildcard apa kah, dari event tersebut gitu. Oke, nama saya Doni, saya pelatih di Doni Racing School dan juga owner dari Doni Racing School. Ya kan saya zaman dulu balap kan nggak ada sekolah balap, terbatas lah. Akhirnya saya punya niatan hati kecil saya ingin memajukan pembalap-pembalap Indonesia ke jenjang yang lebih jauh, tapi dari basic yang tertata, itu adanya racing school. Doni Racing School itu mulai adanya di tahun 2017 awal. 2017 awal, saya setelah berhenti balap, saya putusin saya buka sekolah balap. Saya pengen pembalap-pembalap yang sekolah di saya itu memiliki lulusannya memiliki karakter yang berkualitas dari pulangnya dari sekolah balap ini dan memiliki integritas pembalapnya juga yang baik gitu. Itu dari attitude, dari skill sama mentalnya gitu. Itu 2017 awal kita buka gitu. Ya masih harus banyak yang dikembangin gitu. Kan sekolah balap tuh yang ada di mindset saya tuh jarang ada yang motornya motor balap beneran gitu. Makanya di DRS yang membedakan itu motornya semua motor balap. Gitu. Saya buat bener-bener motor balap. Jadi sama seperti event? Iya, kadang dipakai balap motor. Oh, gitu. Iya, itu mulai dari motor bebeknya atau dari motor sportnya. Jadi pembalap-pembalapnya cepat adaptasi nantinya. Cepat adaptasi ke motor balapnya yang nanti sama timnya itu. Bahkan kadang saya targetin gitu. Biasanya skill juga bertambah lah. Tapi ada, ya mungkin dari motor balap itu yang membedakan mesin, speknya kan. Kita berbagai spek ada dari mulai motor balap akhirnya udah balap tapi speknya standar. Terus ada motor beginner, rookie, novice, expert gitu.
Itu lengkap semua ada. 20-an. 20-an. Hampir 25, 26. Itu berbagai macam. Iya. Dari Yamaha, Honda ada semua. Motor bebek, motor sport ada. Awal mula balap itu tahun 2006 tuh udah mulai latihan. 2006 udah mulai latihan, 2006 akhir udah 2007 lah udah mulai coba balap. Sampai di 15 saya putuskan berhenti. Itu ada something lah. Saya karena pengen coba Akabri nggak lolos juga akhirnya 2017 saya mau coba lagi, tapi kayaknya feeling saya garis tangannya pengennya ngelatih aja. Karena dari ayah juga semua, dari kakek jadi guru. Ya, cuman ini guru balap. Guru balap semua? Hah? Guru balap semua? Enggak, saya yang guru balap. Oke. Yang lain guru di sekolah lah. Iya, motivasinya karena adanya sekolah balap itu pintu awal dan langkah awal untuk rider-rider di Indonesia ini diajarin gitu mas. Kalau nggak sekolah kita nggak tahu. Kan dari dulu tuh banyaknya yang autodidak. Makanya pengennya dari zamannya saya nih, saya throwback ke belakang aja. Kayak mau balap kesini susah, apa-apa sendiri, belajar autodidak sendiri. Makanya adanya sekolah balap mungkin bisa buat pencerahan juga buat anak-anaknya, diarahin sama saya, kamu harus kesini gitu. Motivasinya pengen pembalap Indonesia tuh ada di internasional target, karena banyaknya pembalap Indonesia tuh terpentok nasional. Dia udah mau naik step di Asia aja udah pesimis dari segi banyak hal ya, terutama gitu. Kalau ada yang sekolah balap kan dia dengan mental yang kuat, dia siap maju ke internasional. Pencapaiannya alhamdulillah udah lumayan ya. Sekarang dari nasional udah hampir 80% lah murid DRS ada di nasional. Dan juara juga, beberapa ada yang udah juara nasional di Motoprix maupun di One Prix. Dan sekarang prestasinya yang tahap pencapaian saya kan kurang lebih hampir 7 tahun sekarang nih buka sekolah balap. Bahkan kemarin kan baru menang tuh Ramadipa di ATC kan. Itu memang dia mulai dari umur 9-10 tahun lah udah tinggal sama saya. Kita juga kan ada tim balapnya, penampungan buat rider-rider yang sekolah balap. Kemana nih setelah sekolah? Kalau dia mau balap ya kita sediain timnya gitu. Tapi itu di luar kita, di luar budget sekolah ya. Terus kemarin juga 2021 udah mulai masuk kayak Galang Hendra, itu udah mulai latihan di DRS. Sampai detik ini Galang Hendra yang ngedampingin, mungkin nanti di Eropa ya termasuk saya juga yang bantu nanti. Timnya Doni Racing Team. Ya, tapi yang pegang kakak saya. Oh gitu. Yang ngurusin, jadi manajemen lah. Tapi pembalapnya semua dari saya. Itu jebolannya ada kayak Ramadipa, Felix, Fadli Rigani, Gilang Akbar Roland, dan banyak lagi sih yang udah pernah kesini, pernah di tim saya. Sebenarnya kalau di brosur itu kita buat minimal 9 tahun, tapi dalam kurung syaratnya ya udah bisa naik kopling lah setidaknya. Jadi yang jauh-jauh tuh kasihan lah kalau nggak bisa kopling, buang-buang waktu. Itu kan di Sentul juga kan, sekolah di sini kan biaya sirkuitnya mahal. Beda kalau di tempat sekolah balap lain mungkin ya. Iya, kebetulan ada murid dari DRS sekarang udah ada dari Malaysia, Vietnam. Kalau yang buat bule-bule ada dari Rusia, Australia ada. Kalau cara daftarnya sebenarnya tinggal WhatsApp aja nomor yang ada di Instagram. Terus memang brosurnya kan harga-harganya tuh ada paket harian, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Itu udah ada di Instagram semua, nanti WhatsApp. Kita bisa jemput di bandara ya. Kalau misalkan ada yang dari luar kota, kita jemput. Tapi kabarin jauh-jauh hari.
Datang nanti di sini isi formulir ya. Setelah isi formulir baru registrasi, besoknya baru latihan. Gitu. Kayaknya kita nggak ada libur deh. Nggak ada libur. Kadang gas terus. Dan terus. Iya. Latihannya itu di sentul karting ini Ya, atau di... sentul karting, sentul pedok, sama sentul besar. Oh, gitu. Iya. Pesan dan kesannya kita harus ikutin perkembangan zaman ya. Dan utamanya pesannya buat rider tuh jangan pernah puas. Walaupun udah juara, yang utama sih saya lebih utamain jaga attitude ya. Pembalap kalau sebagus apapun attitude-nya kurang, bagi saya bakal tetap kurang. Kalau misalkan kesannya, saya tuh dekat juga sama anak-anak dan seneng sama anak-anak gitu. Kesannya banyak lah. Kita bisa main bareng sama anak-anak, terus bisa sharing, dan saya pun masih belajar sama anak-anak. Makanya bukan berarti saya jago. Enggak, saya di sini belajar sama-sama kadang sama anak-anak itu. Kalau misalkan dia jenjangnya bisa sampai ke Eropa, sampai ke Asia, sampai ke dunia, saya tanya. Karena bekal buat ilmu buat anak-anak yang nanti masuk juga. Khususnya itu mau tahap dari kejurnas, kejurda, atau event club, atau fundraise, itu penting. Karena rata-rata kadang anak-anak setelah sekolah pun kadang nunggu balap. Nunggu balapnya kapan gitu. Dan yang harus buat promotor-promotor event tuh lebih diutamain satu, safety-nya buat anak. Peraturannya juga harus sesuai regulasi ya. Kalau walaupun event club juga batasan umurnya, kapasitas mesinnya juga, ataupun safety-nya lah yang diutamain itu. Safety-nya yang harus diutamain. Dan adanya event tuh ujian buat anak-anak yang setelah sekolah. Anak sekolah kan ya sekolah. Balap ya ujiannya itu. Penting, karena kalau nggak ada balap percuma. Untuk perkembangan zaman sekarang lebih signifikan ya. Karena bahkan mungkin udah hampir 100% kali ya. Pembalap-pembalap itu kurang lebih lah 90%-an. Pembalap-pembalap itu yang lahir dari sekolah balap. Itu. Lebih banyaknya peminatnya udah tinggi lah. Kalau di kita, khususnya anak kecil, ya minimal bisa bawa motor kopling. Itu mau 7 tahun, 6 tahun, atau 8 tahun, ya minimal bisa naik motor kopling. Lalu kalau untuk yang sudah dewasa, biasanya tuh ada komunitas-komunitas atau penghobi. Itu banyak tuh yang kayak gitu. Dia kadang suka latihan juga sama kita. Belajar dari basic dasar. Biasanya orang-orang touring tuh om yang suka datang. Orang-orang touring tuh belajar biar dia tahu teknik kali ya, buat di jalan juga lebih safety. Ataupun dia kalau mau trek dari Mandalika lebih aman juga gitu. Lebih tahu lah, diajarin lah. Yang tadinya serius, main-main bisa jadi serius. Iya. Pasti om, karena contoh deh, saya vakum di dunia balap itu kan sekolah fisik juga di Brimob. Nah itu saya banyak ilmu dari situ, dari buat mental, psikologinya. Nah itu banyak diajarin dan saya terapin semua ke anak-anak. Itu mau pada saat dia latihan fisik, ataupun lagi jalan pagi, ataupun udah malam sebelum tidur, kadang saya suka datang ke mes. Saya ceramain atau saya evaluasi buat motivasi dia ke depannya. Biar mentalnya jadilah. Dan itu hal yang utama di sekolah balap. Penting. Iya, kita kasih pelajaran public speakingnya. Karena kan biasanya habis balap tuh diwawancara kan. Iya. Apalagi kalau yang udah go internasional, ya pastikan kita kasih tahu cara untuk tutur katanya, berbicara. Masih harus sopan juga ya, jangan sombong. Dan yang udah di luar negeri mungkin lebih dimatengin di speaking English-nya biar lancar gitu.
Kalau target sekolah, kebetulan insya Allah ada orang yang bantu untuk DRS Go Internasional tahun ini. Nanti ada kejutannya, mudah-mudahan nanti. Itu kalau target murid, target internasional. Ini kan kebetulan ada sponsorship yang bantu murid DRS balap di internasional. Sekarang tuh termasuk support galang lah buat balap di WSS 300 Oh iya. World Champion. Itu ada Niti Racing. Nah, itu dia salah satu yang bakal buat kejutan nantinya buat DRS ya. Gitu. Kalau buat tim balap ya kita tetap target nasional karena dasarnya kan nasional. Gitu. Sebenarnya kalau di Sentul itu event tuh hampir tiap bulan ada ya, kayak fun race gitu, kayak the event kan kadang-kadang anak-anak kalau habis latihan suka balap di situ. Kalau event kejurnas mungkin lebih diatur lagi jadwalnya. Kadang kan anak-anak itu kadang sebelum balap tuh kadang suka datang dulu buat persiapan gitu. Jadi jangan sampai bentrok lah, atau jangan sampai mepet banget. Terus pengennya saya tuh eventnya lebih berkualitas saja, lebih utamain pembibitan dan penjenjangan buat pembalap di Indonesia. Contohnya, misalkan balap kejurnas, kastanya kejurnas, tapi kasihlah dia rewardnya. Kalau udah juara umum, misalkan wildcard Asia kah, wildcard apa kah dari event tersebut gitu. Atau yang bagusnya sekarang MRS ya, karena eventnya di Indonesia tuh balap motorsport ya sedikit banget balapnya, sedikit banget, kebanyakan motor bebek kan, jadi ya bahkan bisa dibilang mati lah balap motorsport. Tuh. Makanya peminat di racing school juga kalau dikasih motorsport bingung-bingung juga dia kan, balapnya nggak ada kan, cuman MRS doang. Ya mudah-mudahan ada event, ya mungkin udah ada ISCR atau yang lain event-event, cuman lebih yang mewah lagi lah, event motorsportnya disampingkan dengan underbone-nya gitu. IG-nya Doni Racing School, YouTube-nya juga Doni Racing School. Facebook-nya Doni Racing School juga. Biasanya Doni Racing School 35 Academy. 35 Academy. Oke. Thank you, Om. Siap. Oke.